Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hizrani dengan NIM 20230039 Prodi Akuntansi. Pada ujian akhir semester ini dengan mata kuliah Matematika Ekonomi, saya akan menjelaskan tentang teori dan penerapan barisan dan deret aritmatika, yang mana saya memilih poin A, D, dan E. Poin A ada konsep dasar barisan dan deret aritmatika dan geometri, yang D ada future value dari anuitas, dan yang E ada present value dari anuitas. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan poin yang pertama, yaitu konsep dasar barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, barisan itu adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat pada barisan tersebut disebut dengan suku. Nah, barisan aritmatika ini urutan bilangannya memiliki ketambahan yang tetap. Nah, contohnya ada angka 1, 4, 7, 10, dan 13. Angka 1 sebagai U1, angka 4 sebagai U2, angka 7 sebagai U3, angka 10 sebagai U4, dan angka 13 sebagai U5, dan seterusnya. Suku pertama U1 ini selanjutnya disimbolkan dengan A. Ketambahannya atau selisih antar suku yang berdekatan dinamakan dengan beda, disimbolkan dengan B, di mana B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 dan UN dikurang UN min 1. Maka nilai B berdasarkan contoh di atas, B sama dengan U1, U2-nya tadi ada 4 dan dikurang dengan U1, itu adalah 1, jadi bedanya adalah 3. Nah, untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika itu, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika itu ada UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, contohnya menentukan suku ke N ini ada contohnya. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, dan 1 adalah, nah diketahui sini A-nya adalah 7. Dan beda antara 7 dan 5 ada min 2. Nah, yang ditanya adalah suku ke-40. Jadi jawabannya UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, A-nya adalah 7, N-nya ada 40 dikurang 1, dan bedanya ada min 2. Jadi 7 ditambah 39 dikali min 2. Nah, 7 ditambah min 78. Nah, hasilnya U ke-40 adalah min 71. Jadi suku ke-40-nya adalah min 71. Sedangkan deret adalah jumlah dari bilangan-bilangan atau suku-suku yang ada pada suatu barisan. Di dalam deret aritmatika, jumlah dari semua suku-suku yang ada pada barisan aritmatika itu dinotasikan dengan Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Contoh, rumus jumlah N suku pertama dari bilangan 2, 4, 6 tambah titik-titik UN adalah, nah diketahui A-nya di sini ada 2, B-nya ada 2. Nah, ditanya sini adalah menentukan rumus jumlah N suku pertama. Jawabannya Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 dikali dengan beda. Nah, sama dengan N per 2, 2 dikali 2, A-nya tadi 2, ditambah N kurang 1 dikali dengan beda yaitu 2, sama dengan N per 2, buka kurung 4 tambah 2N dikurang 2. Nah, N per 2 dikali 2, buka kurung 1 tambah N. Nah, N buka kurung 1 tambah N. Jadi, N tambah N per 2. Jadi, itulah rumus jumlah suku pertama. Oke, menurut saya barisan dan deret bilangan sudah selesai. Kita langsung saja masuk kepada barisan dan deret geometri. Barisan geometri susunan bilangannya terurut, memiliki kelipatan bilangan yang tetap, dinamakan dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Nah, jadi rumus rasio itu ada R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya, ada UN per UN kurang 1. Contohnya ada angka 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Kita mengambil dua angka saja, yaitu angka 3 dan angka 6. Angka 3 sebagai U1 dan angka 6 sebagai U2. Jadi R-nya
R sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, contohnya, diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Nah, suku kedua dari barisan tersebut adalah, nah, dari soal tadi kita mengetahui suku kelima adalah 249 dan 27 itu adalah hasil bagi dari suku ke-9 dan suku ke-6. Nah, yang ditanya di sini adalah suku kedua. Nah, jadi sebelum mencari nilai suku kedua ini, kita mencari nilai A dan R terlebih dahulu. Nah, A dikali R8 per A dikali R5 sama dengan 27. Nah, 27 ini tadi hasil bagi dari suku ke-9 dan suku ke-6. Jadi rasio pangkat 3 sama dengan 27. Jadi R-nya sama dengan 27 akar 3. Nah, jadi rasionya adalah 3. Nah, setelah mendapatkan nilai rasio, sekarang kita mensubstitusikan R yang sama dengan 3 tadi ke persamaan U5 tadi. Nah, jadi U5 sama dengan 243. Jadi A dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. Nah, A sama dengan 243 dibagi 81. 81 ini adalah hasil dari 3 pangkat 4. Nah, jadi A-nya adalah 3. Sehingga U2 sama dengan A dikali R. Sama dengan A-nya tadi adalah 3 dikali dengan hasil R-nya tadi ada 3. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, itulah rumus dari barisan geometri. Nah, sekarang kita masuk kepada deret geometri, yang mana jumlah dari semua suku-suku yang ada pada barisan geometri itu dinotasikan dengan Sn, yang mana dapat kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Sn sama dengan A dibuka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 dikurang R. Nah, kita menggunakan rumus ini jika rasionya kurang dari 1. Dan rumus yang kedua ada Sn sama dengan A dibuka kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, syaratnya jika rasionya lebih dari 1. Maaf, di sini bukan B tetapi 1. Contohnya, jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 dan selanjutnya adalah, nah, diketahui di sini A-nya ada 2, rasionya ada 3. Nah, jadi karena rasionya ini ada 3, kita menggunakan rumus yang kedua tadi ya. Nah, yang ditanya di sini adalah U6. Jadi jawabannya Sn sama dengan A dibuka kurung R pangkat N dikurang 1 per buka kurung R dikurang 1. Nah, S6 sama dengan 2 dibuka kurung 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Nah, sama dengan 2. Nah, 3 pangkat 6 adalah 729 dikurang 1 per 2. Jadi hasilnya adalah 728. Nah, itulah penjelasan dari konsep dasar barisan dan deret aritmatika dan geometri. Langsung saja kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu future value dari anuitas. Future value dari anuitas ini nilai yang akan datang. Nilai akan datang dari sebuah anuitas merupakan nilai pada akhir periode anuitas tersebut. Nah, jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh pembayaran di tiap periode ditambah dengan bunga. Nah, rumus future value ini ada P buka kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Di mana P sebagai jumlah yang dibayar secara periodik, I sebagai tingkat bunga, dan N sebagai jumlah periode. Nah, contohnya, berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran Rp 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4% PA. Nah, jadi yang diketahui sini tadi, jumlah yang dibayar secara periode ada Rp 100.000 dan tingkat bunganya 4% per 4, yaitu sama dengan 100%, dan jumlah periodenya ada 4. Nah, yang ditanya sini adalah future value. Jadi jawabannya future value sama dengan
P buka kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Jadi sama dengan Rp 100.000 buka kurung 1 tambah 1% pangkat 4 kurang 1 per 0,01. 0,01 ini itu sama dengan 1%. Nah, sama dengan 406.040,1. Nah, itulah pembahasan tentang future value dari anuitas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang present value dari anuitas. Nah, present value itu adalah perhitungan nilai sekarang. Nah, yang dimaksud dengan present value ini untuk mengetahui nilai saat ini dari jumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nah, untuk mencari nilai sekarang, kita dapat menggunakan rumus bunga majemuk. Yang mana rumus present value ini adalah P buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 tambah I pangkat min N per I. Nah, contohnya, berapakah nilai sekarang dari uang sejumlah Rp 100.000 yang akan diterima setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per bulan? Nah, dari soal kita mengetahui P-nya adalah 100.000, I-nya 2% dikali 3 sama dengan 6%, dan N-nya ada 4. Nah, di sini yang ditanya adalah present value. Jadi jawabannya adalah present value sama dengan P buka kurung 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I sama dengan Rp 100.000 buka kurung 1 dikurang 1 tambah 6% min 4 per 0,06. Jadi hasilnya adalah Rp 346.510,56 rupiah. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang teori dan penerapan barisan dan deret aritmatika. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya menutupnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.